Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan dongeng berjudul Daiki si Keledai Kecil. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Salsa Nur Fitriani dengan NIM 14014225536 sebagai narator. Perkenalkan, saya Latifah Aryani Sagita dengan NIM 14014225543 berperan sebagai Pak Roto dan Bito. Perkenalkan, saya Atun Karimah dengan NIM 14014225547 berperan sebagai Daiki dan Danu dan Daku. Selamat menyaksikan. Dahulu kala ada seorang saudagar kaya bernama Pak Roto. Ia memelihara 2 ekor kuda bernama Daku dan Danu. Kedua ekor kuda tersebut bertugas untuk menarik kereta kuda miliknya. Pak Roto mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bito. Suatu hari, ia mengajak Bito pergi ke pasar hewan. Di sana, Bito minta dibelikan seekor anak keledai baru. Pak Roto langsung membelikannya. Anak keledai itu diberi nama Daiki. Sejak saat itu, kandang Daku dan Danu bertambah 1 penghuni, yaitu Daiki si keledai. Daku dan Danu kurang menyukai Daiki. Mereka iri karena Daiki diperlakukan istimewa oleh Bito. Makanan Daiki selalu lebih banyak dibanding makanan untuk mereka berdua. Apalagi setiap pagi Bito selalu memberikan susu sapi pada Daiki. Kita sendiri belum pernah mendapat susu sapi seperti Daiki, kata Daku pada Danu. Iya, Daiki terlalu manja. Ia tidak pernah mencari rumput. Karena kesal dan iri, Daku dan Danu sering menyepak kaki Daiki. Tentu saja Daiki meringkih-ringkih kesakitan. Kamu itu kuda kecil yang tak berguna, tidak seperti kami yang tugasnya menarik kereta Pak Roto. Kerjanya cuma makan dan minum susu. Buat apa kamu tinggal di sini? Kata Daku dan Danu. Daiki hanya berdiam diri dan berusaha tabah. Suatu ketika, Pak Roto mengajak Daku dan Danu untuk menarik kereta ke kota. Daku dan Danu sangat gembira. Bolehkah aku ikut? Aku juga ingin pergi ke kota. Oh, mana mungkin kau bisa ikut? Kau masih kecil. Kau takkan kuat seperti kami. Tetapi Daiki tetap ingin ikut. Keesokan harinya, ia diam-diam berlari mengikuti kereta yang ditarik oleh Daku dan Danu. Pak Roto dan Bito duduk di dalam kereta. Pak Roto membawa sekantong uang emas untuk berbelanja di kota. Sementara itu, Pak Kusir sibuk mengendalikan kereta yang ditarik Daku dan Danu. Lama-kelamaan, Daku dan Danu tahu bahwa mereka diikuti oleh Daiki. Ayo, kita lari cepat-cepat supaya Daiki tidak bisa mengejar kita, kata Daku. Daku setuju. Kedua ekor kuda itu segera mempercepat lari mereka. Semakin lama semakin cepat. Namun, kereta menjadi tidak seimbang dan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Akan tetapi, kedua ekor kuda itu tak menghiraukan perintah Pak Kusir. Mereka makin mempercepat larinya dan menengok ke belakang. Mereka melihat Daiki mulai terengah-engah berlari. Kemudian, Daku dan Danu pun tersenyum puas. Sementara itu, Pak Roto mulai kesal karena kereta melaju terlalu cepat. Kemudian, ia mencoba menghampiri Pak Kusir. Kenapa kedua kuda itu berlari terlalu cepat? Tanya Pak Roto. Ia baru akan bicara lagi, tetapi tiba-tiba, bruk! Kereta terguncang keras karena melindas batu. Tanpa sengaja, kantong uang yang dibawa Pak Roto terlepas dan jatuh di jalan. Berhenti! Teriak Pak Roto panik. Tetapi Daku dan Danu tetap
akhirnya merebut pecut dari tangan Pak Kusir. Cetar! Pak Roto memecut Daku dan Danu. Kedua kuda itu meringkik kesakitan dan lari tak tentu arah. Akhirnya, biur! Separuh badan kereta kuda itu tercebur ke dalam sungai. Jauh di belakang kereta itu, Daiki, si keledai kecil, tampak kelelahan. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat kantung uang tergeletak di tengah jalan. Daiki mencium bau Pak Roto di kantung itu. Ini pasti milik tuanku, Pak Roto, pikir Daiki. Cepat-cepat diraihnya kantong itu dengan mulutnya. Lalu, ia pun berjalan lagi. Sementara itu, Bito sudah berdiri di tepi jalan mencari pertolongan. Ia sangat terkejut ketika melihat Daiki. Ayah, lihat, itu Daiki. Dia membawa kantung uang emas, ayah. Betapa gembiranya Pak Roto. Ia segera berlari menghampiri Daiki dan memeluknya. Ia tak menyangka bahwa Daiki diam-diam mengikuti mereka. Sejak saat itu, Pak Roto dan Bito semakin menyayangi Daiki. Mereka hampir menjual Daku dan Danu. Untunglah Pak Kusir membujuk Pak Roto untuk memberikan kesempatan lagi kepada mereka berdua. Daku dan Danu bersyukur sekali karena mereka tidak jadi dijual. Mereka takut jika mendapat majikan baru yang tidak sebaik Pak Roto dan Bito. Syukurlah kita tidak dijual, ujar Daku pada Danu. Sebaiknya kita minta maaf kepada Daiki, timpal Danu. Hei Daiki, kita mau minta maaf atas keegoisan kami kemarin. Maukah kamu memaafkan kami? Ujar mereka berdua. Hei kalian, aku sudah memaafkan kalian. Kalian sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri. Sejak saat itu, Daku dan Danu bersikap baik pada Daiki. Mereka merasa berhutang budi pada Daiki. Keledai kecil itu telah berjasa menyelamatkan kantung uang emas milik Pak Roto. Kantung uang yang hampir hilang akibat kecerobohan Daku dan Danu. Dari dongeng Daiki si keledai kecil mengajarkan kita untuk tidak memiliki sifat iri dengki dan menjauhi perbuatan buruk. Karena perbuatan buruk dapat menimbulkan malapetaka yang berujung dengan penyesalan. Jadilah pribadi yang berbuat kebaikan tanpa pamrih. Agar hidup lebih nyaman, berbuat kebaikan juga dapat menjadi inspirasi positif kepada orang lain. Mari bersama-sama menciptakan jejak kebaikan dalam setiap langkah kita.